Oke, kita berada di video terakhir ya. Dan video terakhir ini adalah hukum dasar yang kelima mengenai hipotesis Avogadro. Di video kali ini juga kita akan membahas nanti kesimpulan dari 5 hukum dasar yang telah kita pelajari ya. Oke, jadi ingat nama bapaknya adalah Avogadro ya. Seperti itu. Dan di sini target hari ini kita akan mencoba untuk memahami bunyi hipotesis Avogadro, menghubungkan antara volume gas, jumlah molekul, dan koefisien reaksi. Jadi volume gas itu yang tadi atau video sebelumnya yang kalian tonton tentang Gay-Lussac ya. Dan yang ketiga, menghitung jumlah molekul suatu gas berdasarkan perbandingan volumenya dan merangkum kelima hukum dasar kimia sebagai fondasi dari pelajaran hitung-hitungan kimia atau stoikiometri ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada kotak satu yang berisi gas hidrogen, kotak dua berisi gas oksigen, dan kotak tiga yang berisi gas karbon dioksida. Pertanyaannya adalah kotak mana yang isinya paling padat atau banyak molekulnya? Apakah gas hidrogen? Apakah kotak yang kedua gas oksigen? Atau kotak yang ketiga? Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah ketiganya ini jumlahnya itu ya sama ya harusnya ya. Tapi nanti tergantung lagi pada koefisiennya ya. Jadi kalau misalnya kita tulis reaksinya kan ada H2 ditambah O2 menjadi CO2 ya. Nanti kita akan cek nih apakah dia itu sama atau berbeda ya. Nah, jadi hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Oke, kalau di sini volumenya sama, artinya jumlah gasnya ya atau isinya atau molekulnya itu pasti sama kalau volumenya sama. Misal volumenya 15 liter, ini juga 15 liter, ini juga 15 liter. Artinya jumlah molekulnya itu juga sama nih guys, gitu. Kok bisa begitu, Sir? Ya, karena nanti kita lihat ya, ini adalah hipotesisnya. Oke, hipotesis itu teorinya atau hukumnya, ya. Nah, di sini kita lihat, jadi jumlah koefisien atau rasio atau perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume, ya kan? Itu yang kita sebut sebagai hukum Gay-Lussac. Nah, kalau Avogadro menambahkan nih, jadi ini juga akan sama dengan rasio dari jumlah molekulnya, ya. Nah, makanya di sini V1 per V2 sama dengan molekul 1 per molekul 2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Seperti itu. Jadi mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, langsung aja kita ke latihan soal. Jadi kalau misalnya kita punya suhu dan nah, pada suhu dan tekanan yang sama, terdapat 2 liter gas nitrogen atau N2 yang memiliki molekul 10 pangkat 20 ya. Berarti ada N2 jika di ruangan yang sama terdapat balon berisi gas oksigen atau O2 dengan volume persis 2 liter, berapa perkiraan jumlah molekul gas oksigen di dalam balon tersebut? Nah, ingat ya tadi ya. Volume 1 kata si Bapak Avogadro banding volume 2 itu sama kayak jumlah molekul 1 ya. Molekul 1 banding molekul 2. Nah, kalau di sini sama angkanya, sama-sama volumenya 2 liter, ya pasti jumlah molekulnya juga sama dong, sama-sama 10 pangkat 20 molekul ya. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke. Ya, kenapa kayak gitu, Sir? Ya karena itu yang dikatakan oleh Bapak Avogadro ya. Gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Paham ya sampai sini ya? Itu soal pertama. Nah, soal kedua, gas hidrogen direaksikan dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida sesuai dengan reaksi begini. Nah, ini udah setara harusnya. Jika pada reaksi tersebut digunakan 300 juta molekul gas hidrogen, ini 300 juta ya. Juta. Berapa jumlah molekul gas HCl yang akan dihasilkan? Nah, berarti berapa tuh kira-kira? Ya, tinggal kalian lihat koefisiennya lagi kayak tadi, kayak volume ya. Kalau satu kue 300 juta, berarti kalau dua kue berapa ratus juta? Ya pasti hasilnya adalah 600 juta. Kan dua kalinya ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu doang guys. Gampang ya. Harusnya sih gampang sih kalian. Nah, ini soal ketiga. Nah, pada pembakaran sempurna gas
butana atau C4H10 diperlukan gas oksigen yang sesuai dengan persamaan yang belum setara berikut. Nah, berarti kita setarain dulu ya sebelum kita lanjutin soalnya. Nah, di sini di sebelah kiri ya, sebelah kiri panah reaksi C-nya ada 4, berarti kalian harus bikin koefisien di depan CO2 itu 4. Kalau hidrogennya ada 10, artinya kalian harus bikin di sini 5 ya, karena 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Kan di sini udah ada 2, berarti supaya jadi 10 tinggal dikali 5 ya. Nah, tinggal hitung oksigennya aja. Oksigennya ada 4 kali 2 itu ada 8 ditambah 5. Hasilnya berapa tuh? 4 8 tambah 5. 13 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 13 per 2. Ya, kenapa harus ada per 2-nya? Karena kan kita mintanya 13, sedangkan oksigen udah punya 2, berarti kita bagi 2 dulu. Nah, kalau kalian pengen nggak mau pecahan gitu ya, bisa sih sebenarnya. Tapi nanti dulu ya, mungkin bisa kita toleransi karena bukan itu yang ditanya. Yang penting udah setara dulu ya persamaan reaksinya. Ya, A-nya berapa, Sir? A-nya 1 lah pasti ya. Jika diketahui pembakaran tersebut menghasilkan gas CO2 sebanyak 1,6 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, ini CO2 itu 1,6 kali 10 pangkat 23 molekul. Berapa jumlah molekul CH4 yang terbakar? Oke. Ya, gampang ya. Kalau 4 kue itu 1,6 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kita ubah aja nih jadi jangan pecahan. Di 1,6 kali 10 pangkat 23 itu akan sama kayak 1,6 dikali 10 dikali 10 pangkat 22 ya, dikurangin ya. Kan 10-nya kita keluarin. Oke, ini kan kalau 10 dikali 10 pangkat 22 kan jadi 10 pangkat 23. Oke. Nah, ini kenapa kita keluarin supaya jadi 16 ya. 1,6 dikali 10 kan 16. 16 kali 10 pangkat 22. Supaya apa sih, Sir? Ya ini supaya kita bisa membandingkan pakai bilangan bulat ya. Kalau koma-koma kan kalian nanti pusing. Jadi di sini 4 kue itu harganya 16,22. Nah, kalau 1 kue berarti berapa? Ya tinggal dibagi 4 ya. 16 per 4 berarti 4 dikali 10 pangkat 22. Ya, ada nggak jawabannya? 4 kali 10 pangkat 22. Oh, nggak ada. Berarti dia pengennya 0, ya nggak apa-apa. Berarti kalau dijadiin 0, ya tinggal dimasukin aja ya. Berarti kan 4 dikali 10 pangkat 22 itu sama kayak 0,4 dikali 10 pangkat 23 ya. Ya, ini nggak usah kita lakukan berarti yang di sini ya. Tinggal bagi aja 1,6 bagi 4 itu kan 0,4. Jadi jawabannya yang A. Udah gitu doang. Selesai ya. Nah, kenapa kita biarin aja yang oksigennya? Karena kan bukan oksigennya yang ditanya. Kalau oksigen yang ditanya, kita baru kalikan 2 semuanya ya supaya nanti angkanya nggak pecahan. Oke, seperti itu. Jadi paling dari search gitu aja. Nah, ini adalah kesimpulannya karena udah habis kesimpulan ya. Jadi total ada 5 hukum dasar yang perlu kalian pelajarin. Yang pertama adalah Lavoisier. Ini tentang massa ya, massa kiri sama dengan massa kanan dan sistemnya harus tertutup, nggak boleh sistem terbuka. Karena kalau terbuka ya nanti akan ada perpindahan gas yang nantinya mengurangi massa dari si campurannya ya. Kemudian yang kedua ada hukum Proust ya atau perbandingan tetap. Jadi satu senyawa punya satu resep rasio massa yang baku yang pasti segitu, oke? Kemudian ada hukum Dalton atau kelipatan berganda di mana jika 2 unsur dibikin 2 senyawa ya. Jadi jika 2 unsur bikin 2 senyawa ya jika salah satunya disamakan, kalian bisa melihat rasionya yaitu bilangan bulat sederhana ya. Jadi kalau misalnya tadi ada S sama oksigen, nah ada SO2, ada SO3. Nah, kalian kan bisa melihat perbandingan oksigennya yaitu 2:3 seperti itu. Nah, kemudian ada Gay-Lussac di mana Gay-Lussac ini perbandingan volume ya, mengenai perbandingan volume, koefisien reaksi itu sama dengan volume gas. Ya, hanya untuk gas dan di sini ingat kalian harus samakan persamaan reaksinya ya. Jadi harus setara dulu. Jadi jangan sampai nggak setara. Dan terakhir Avogadro cuma nambahin yang namanya jumlah molekulnya ya. Volumenya sama, jumlah molekulnya sama. Berarti sebanding juga sama koefisiennya ya. Menyempurnakan dari Gay-Lussac gitu.
Oke, paling dari share segitu aja untuk materi kali ini ya. Semoga kalian bisa paham dengan materi-materi hukum dasar ini karena ujiannya itu sampai hukum dasar kimia. Oke, paling dari share segitu aja. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi nanti di kelas 11. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Bye-bye.